kalau misal agak berisik. Bentar, izin share screen ya. Bentar gue di chat Pak Rizky, bentar. Kok aku nggak di chat, Dian? Ya, sambil nunggu, mau nanya dong, besok teh ujian kalian jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7 pagi? Oke. Kalau materinya dari sampai bab berapa? Dikasih tahu nggak sama Pak Rizky? Halo, halo. Hai. Hai. Tuh dijawab kan jam 7. Enggak, maksudnya materinya sampai perambatan cahaya pada material. Tuh perambatan cahaya. Hah? Perambatan cahaya material. Itu yang PPT keberapa? Oh, sampai minggu 7. Oh ya udah, kalau semester kemarin sih nomor 1 2 tuh biasanya dari tahun-tahun sebelumnya juga nomor 1 2 biasanya tentang OTTV gitu. Oh. Cukup banyak ya. Oke. Hey, ini ya gue mulai aja ya. Ini slow aja ya, kalau misalkan ada yang kurang paham atau gimana potong aja buat nanya. Oke, gue izin share screen. Oke. Ini buat yang, ini gue langsung masuk ke yang PPT minggu 4 aja, karena yang minggu 1, 2, 3 tuh cuman teori-teori gitu. Mungkin minggu 3 perlu dibaca sih buat, kayaknya yang nomor 3 itu tentang yang PPT ketiga. Cuman nomor 1, 2 tentang ini, jadi gue mulai dari sini dulu ya. Jadi OTTV itu tentang perpindahan terma. Jadi ada banyak faktor, jadi nanti tinggal masukin rumus aja gitu. Kalau untuk nilai U sendiri itu, maaf buat berisik ya, nilai U itu nanti dihitung, tahu kan ngitungnya. Kemarin tuh dikasih Excel nggak sih sama Pak Rizky yang ini? Nah ini, nanti nilai U-nya tuh dapat dari ini, nilai R-nya itu ada di PPT ini juga. Nih, ada di PPT ini ada nilainya nanti. Nanti dapat nilai R-nya, nanti habis itu dapat nilai U. Untuk WWR itu rasio luas kaca sama dinding. Nanti ya dari luas kacanya berapa, di luas kacanya berapa gitu. Lalu untuk yang perbedaan temperatur ekuivalen itu biasanya diketahui di soal. Dan delta T juga, SC itu biasanya juga diketahui di soal. Soalnya itu ini. Ini tuh nilai 0, SI, SC, itu sama D diketahui di soal. Terus kan itu di yang ini. Ini masih itu punya nilai sendiri, dan nanti ngitungnya juga per ini, ngitungnya per selubung bangunan. Lalu biasanya sih bangunannya nggak mungkin ngadep ke aneh-aneh, cuman biasa kayak ada utara, selatan, timur, barat gitu aja.
Bentar ya. Ini suaraku putus-putus nggak? Aman sih, Di. Oke. Itu yang perlu diketahui. Lalu bentar. Terus kalau misalkan nilai alfa itu ada di PPT, kemungkinan yang muncul tuh yang ada di sini. Jadi kemungkinan kalau misalkan ada yang lain tuh dimisalin aja gitu. Biasanya sih yang 0,5 berapa itu 0,58 gitu. Cuman kalau misalkan ternyata nanti bahannya itu aneh-aneh, dimisalin aja yang dekat gitu. Lalu terus untuk rumus-rumusnya itu ada di sini, tinggal masukin aja kayak PR yang kemarin. Lalu itu sih materi buat yang nomor 1 sama nomor 2. Lalu ini kan udah dikasih PPT sama Pak Rizky. Ini mudahin banget jujur PPT-nya. Ini kok PPT maaf, Excel-nya. Nanti tinggal ganti-ganti aja. Misalkan tinggal diganti-ganti. Kayak misalkan ini materialnya apa gitu nanti bisa diganti. Lalu nanti WWR-nya, terus nilai TDIQ, DT, SCS itu udah diketahui di soal. Lalu untuk SF-nya itu nanti tinggal disesuaikan sama orientasinya. Kalau misalkan mengacu pada yang kalau misalkan nanti soalnya 11-12 ngadep yang utara, timur, selatan, barat, ini udah disesuaikan nilai SF-nya. Lalu nanti ada nilai alfa. Nanti yang lainnya tuh udah otomatis keganti sendiri nilainya. Jadi udah nggak usah ngitung manual gitu. Dan kalau misalkan ini yang soal yang kemarin, itu kalau misalkan ditambah sama dinding gipsum kan. Jadi ini di bagian buat ngitung nilai R-nya itu ditambahin lapisan gipsum gitu. Nanti besok kalau misalkan ditambahnya itu bukan gipsum, ditambah benda apa gitu ya tinggal diganti aja bagian itunya gitu. Terus untuk perhitungannya sama sih kayak yang di atas. Terus bentar. OTTV total, RTTV, OTTV. Yang A ini ngitung OTTV, jadi pakai Excel dari Pak Rizky, nilai RTTV juga ada di Excel. Itu kalau RTTV ini rumusnya sama sih, cuman emang kalau misalkan atapnya itu nggak ada kacanya, jadi nilai SC sama SF itu nggak bakal ngaruh ke bangunan, karena SC sama SF itu nanti pengaruhnya kalau misalkan ada kacanya. Terus nilai TDIQ itu kalau di PPT, dia kan nilainya, bentar. Nih, nilai TDIQ di sini itu sama dengan 16, 20, atau 24K. Tapi nanti kalau misal ngerjain itu sesuai sama yang diketahui aja. Kalau misalkan yang diketahui untuk dinding itu 10K, ya udah yang atap juga nyesuaiin gitu 10K. Terus nanti udah otomatis muncul sih kalau buat perhitungannya gitu. Ini terus kalau misalkan yang ditulis di kertasnya itu nanti karena ini kan ada bobotnya kan. Bobotnya tuh yang pertama tuh yang ini, nulis nyari nilai U-nya. Jadi usahain konstruksi dinding, konstruksi kaca itu ditulis. Ini nanti aku share ininya jawabannya. Ini nanti ini ditulis semuanya kayak gini. Terus kalau bisa juga ditulis apa aja yang diketahui di soal sama apa aja dari SNI gitu biar mudahin aja waktu ngerjain. Terus tinggal karena di sini udah ada
karena di sini tuh udah ada hasil perhitungannya, jadi untuk ini tinggal ditulis disalin lagi aja. Terus ya kayak gini buat nyari OTTV-nya. Rumusnya itu udah ada di PPT semua. Tuh. Terus ini nyari nilainya. Ini yang konstruksi atap, ini harusnya 10K karena di soal diketahui 10K. Jadi hasil yang benar itu dikalikan 10K. Terus ini kalau misalkan ditambah gipsum, nanti dibikin lagi kayak gini. Kalau bisa, kalau misalkan nggak mau males bikin ilustrasi, nggak usah pakai ilustrasi juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan lagi pengen ya udah nggak apa-apa ditambahin. Biar lebih gampang juga ngerjainnya. Terus ini kan yang berubah kan cuman dindingnya, kacanya nggak berubah. Jadi nanti yang berubah itu cuma nilai U dari dindingnya gitu, sedangkan U dari kacanya itu nggak berubah. Dan luas dinding selubung kan juga nggak berubah karena dia yang berubah tuh cuma ditambahin gipsum, jadi yang lainnya tuh nggak berubah gitu. Udah, terus nanti yang D itu kan disuruh nyari rasionya. Nanti tinggal dibandingin hasil dari yang hasil perhitungan baru yang pakai gipsum dibandingin sama yang nggak pakai gipsum. Terus analisisnya itu ya dianalisis ini kayak ada penurunan atau penambahan berapa persen gitu dari keadaan awal. Dari keadaan awal. Terus soal selanjutnya itu benar. Ini kan ditambah papan gipsum, lalu ini ada yang rasio, lalu ini kalau misalkan sisi jendelanya ngadep ke utara gitu. Kalau ngadep ke utara itu yang lainnya sama, cuman paling nanti ininya rumusnya jadi beda gitu. Yang bagian kacanya itu dia bakal, kalau yang awal kan di selatan ya, jadi nanti ini konstruksi kacanya, bentar, ini konstruksi kacanya yang di Excel, dia kan jadi ada WWR buat kacanya. Tapi kalau misalkan nanti itu ada di utara, kacanya jadi ngadep ke utara, jadi nanti luasan yang utara ini ditambahin di sininya. Di sini. Di sininya ditambahin. Jadi nanti di sini bakal ada WWR-nya, nanti udah yang lama itu dienolin gitu yang bagian kacanya. Nanti tergantung soalnya itu diminta variasinya itu kemana gitu. Jadi Excel ini tuh satu Excel bisa dipakai kalau misalkan ada variasi itu bisa diganti langsung dari Excel-nya gitu. Tergantung misal diubah arahnya ya yang diganti tuh nilai ininya, nilai kaca, luasan kacanya gitu, tinggal dikalikan berapa luasan kaca yang ngadep ke sisi itu gitu. Tapi kalau misalkan nambah material gitu, nambah susunan materialnya berubah, itu nanti yang diganti tuh yang ini, yang bawah ini, yang bawah gitu, yang ditambah tuh nilai U-nya gitu, yang diganti nilai U-nya gitu. Tapi kalau yang jadi kesimpulannya kalau misalkan yang diganti itu orientasinya, kalau misalnya yang diganti itu orientasinya, maka nanti yang diubah tuh yang bagian luasan dari selubung ini. Luasan dari selubung di sini. Itu yang diganti luasannya. Tapi kalau misalkan materialnya yang ditambah atau dikurangin gitu, nanti yang di bagian U-nya ini, nanti yang berubah U-nya, dan nanti U-nya di sini, yang di sini itu bakal berubah gitu. Nanti hasil perhitungannya selanjutnya itu nanti bakal menyesuaikan. Lalu yang F ini juga ngitung rasio dari ngadep ke utara sama ngadep ke selatan. Terus nanti hasil analisisnya itu tergantung dari hasil perhitungan. Kalau misalkan ternyata ditambah bahan ini tuh overall kalau misalkan mau ngasih analisis itu dilihat perubahannya tuh gimana gitu. Misalkan yang orientasinya berubah itu nilainya bakal naikin nilai OTTV, lebih naikin atau lebih ngurangin dibanding kalau misalkan ditambahin suatu bahan tertentu gitu. Itu buat nomor 1. Ada yang ditanya dulu nggak? Oke, kalau nggak ada lanjut nomor 2.
Nomor 2 itu soalnya nyari nilai transmitansi termal dari dinding yang berjendela di keadaan awal, yaitu tanpa papan gypsum dan dengan papan gypsum. Itu buat nyari transmitasi termal rata-rata, itu ada rumusnya juga di PPT yang ketiga kalau nggak salah. PPT yang ketiga. Ini rumusnya, itu tuh rumusnya tuh yang dinding sama U-dinding sama U-kaca, terus ditambah sama dibagi sama luasan total gitu. Kalau yang misalkan tanpa gypsum itu tinggal di ini itu nilai U sebelumnya. Ini luasan dindingnya ya udah tinggal dikali gini. Lalu kalau misalkan dengan gypsum ya sama, cuman bedanya nilai U-nya aja, U-nya yang tadi gitu. Kalau misalkan pakai jembatan termal, ini buat rumusnya juga udah ada di PPT, jadi tinggal masukin aja, dan di Excel yang dikasih Pak Rizky itu juga udah dimasukin rumus-rumusnya, tinggal nanti ganti-ganti angka-angkanya aja gitu, udah langsung masuk gitu. Terus ini sih buat yang Excel yang dikasih Pak Rizky, yang di bagian ini, yang di bagian A jendela yang ini, itu Pak Rizky dia salah nulis luas jendela A dinding sama A jendelanya gitu, karena WWR-nya di perhitungan WWR-nya itu Pak Rizky salah nulis masukin angka. Ini nanti diganti aja. Jadi yang benar itu yang ini, yang aku bikinin di sini. Hasil perhitungannya untuk jembatan termal ini dihitung masing-masing di kusen, di platform dan lantai, sama di dinding sebelah kanan sama sebelah kiri. Terus udah yang lainnya sih tinggal masukin rumus. Lalu soalnya lagi oh iya, untuk nilai rugi-rugi kalor linier itu juga biasanya tuh udah diketahui di soal gitu. Tapi kalaupun nggak diketahui di soal itu biasanya udah ada di PPT-nya gitu. Jadi jarang banget kalau misalkan harus ngeliat di appendix SNI itu. Tapi kalau misalkan pengen jaga-jaga download juga nggak apa-apa nyari. Terus kalau yang C kan disuruh hitung rasio sama analisis. Kalau misalkan rasio juga tinggal dibandingin gitu, misalkan bingung rasio apa terhadap apa, ditulis aja gitu. Misalkan rasio ini terhadap ini gitu, berapa yang ini. Lalu analisisnya, untuk analisisnya itu benar ya. Oh, benar. Analisisnya paling nanti ini sih dari hasil rasionya itu gimana gitu. Kira-kira lebih tinggi yang pakai jembatan termal atau nggak pakai jembatan termal gitu. Dan sebenarnya untuk analisis itu nanti dihitung dari hasil perhitungan akhir aja gitu, karena nggak ada patokannya. Misalkan kayak yang tadi di awal, belum tentu dipindah orientasi itu lebih tinggi daripada ditambah bahan gitu, karena tergantung sama orientasinya kemana atau bahannya apa gitu. Jadi nanti tergantung hasil perhitungannya aja untuk analisis. Itu untuk nomor 2-nya. Ini untuk Excel-nya juga udah di-share dari Pak Rizky di Teams. Nanti ini aku share di grup lain ya. Oke, itu aja sih nomor 1 sama 2, nomor 3, 4 dilanjutin sama Ivon. Oke, thank you Dian. Iya, untuk sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tadi dari pembahasan Dian. Nggak ada ya? Oke, sepertinya nggak ada. Aku juga mungkin mau sharing dulu. Udah kelihatan kan ya?
Eh, untuk nomor 3 dan nomor 4, sebenarnya nomor 3 ini dia berpacu ke PPT, kalau di kalian mungkin PPT minggu kelima kali ya, yaitu tentang sistem udara dan pokoknya tentang pengendalian thermal aktif. Jadi kan kalau OTTV kan pengendalian thermal pasif kan ya. Nah, kalau untuk nomor 3 ini dia lebih mengenai tentang pengendalian thermal aktifnya gitu. Mungkin aku nggak terlalu fokus di nomor 3. Karena apa? Karena di nomor 3 itu sebenarnya jadi gini, menariknya ujian Fisbang itu adalah kebanyakan mereka menanyakan tentang perbandingan-perbandingan. Bagaimana jika kondisinya seperti A, bagaimana kondisinya jika seperti B. Maka dianalisiskan, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama di nomor 3 juga, dia tuh intinya adalah menanyakan keadaan si nilai laju sini, laju kalor lebih tepatnya beban pendingin gitu ya, beban pendingin di saat bagaimana jika ada penghuni di dalamnya. Kalau di sini 4 orang penghuni dan bagaimana jika tidak ada penghuni gitu. Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku tuh susah susah untuk melakukan tahap demi tahap gitu ya untuk ngerjain si nomor 3 ini. Kenapa? Karena memang caranya sangat panjang gitu. Dan itu butuh waktu, bukan butuh waktu ya, butuh kesabaran yang tinggi gitu. Mungkin kalau ada yang mau tanya bagaimana besok teknisnya, biasanya Fisbang kan kalau dulu offline 2 jam gitu. Nah, semenjak dari angkatan Pravala gitu kan, yang udah dapat Fisbang, ujiannya tuh 5 sampai 6 jam gitu. Berarti kalau besok sampai dari jam 7, ya mentok-mentok jam 1 atau jam 2 gitu baru si batas deadline-nya. Kelamaan banget Kak. Justru waktu itu tuh sangat kurang bagi aku. 6 jam ujian itu sangat kurang untuk Fisbang ya. Karena apa? Karena chaos-nya itu adalah chaos di nulisnya. Karena sangat panjang. Ini aku bisa nontonin sedikit yang aku, nih nomor 3 ini. Jadi dia tuh ditanya, tadi kan, penampang saluran udara satu balik, intinya adalah nanyain si itu keadaan kalor pendingin gitu, baik keadaan kosong maupun keadaan berpenghuni, dan juga dilihat juga OTTV dan RTTV. Bedanya apa OTTV sama RTTV? Kalau OTTV tentu ya tadi udah dijelasin bagian tentang selubung bangunannya, kalau RTTV itu bagian atapnya gitu. Itu aja perbedaannya. Nah, kalau tahun kemarin yang A itu semua jawaban bisa benar. Kenapa? Karena ini tuh berdasarkan dari internet gitu datanya. Data dari 32 suhu derajat DBT dan RH-nya 80 derajat untuk kota Jakarta itu berdasarkan dari internet gitu. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, ini aku bilang sangat panjang gitu ya. Aku ngerjain berapa halaman ya? Aku lupa. Oh ya, cukup 3 halaman gitu. 3 halaman lebih sedikit gitu. Nah, mungkin aku screen-nya kayak gini. Bentar ya. Nah, udah kelihatan kan ya? Ntar kalau nggak kelihatan bilang aja gitu. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi kenapa aku bilang Fisbang tuh sebenarnya nggak enak-enak enggak sebenarnya kalau ngerjain ujiannya. Kenapa? Enaknya apa? Enaknya semua soal itu tuh selalu ngikutin contoh gitu. Jadi Paris itu selalu ambil aja dari contoh soal, cuma ganti angkanya gitu. Sama pertanyaannya gitu-gitu aja gitu. Sama kayak di contoh. Ini kan sama gitu ya, dari contoh soal gitu. Dari RH-nya, cuma di sini RH udah diketahuin, DBT-nya udah diketahuin gitu. Mungkin yang lebih, mana ya? Nah ini, yang lebih spesifiknya gitu. Nah, jadi si
datanya udah diketahuin, terus ini udah semua data udah diketahuin. Nah, cara ngerjainnya adalah ya ngikutin aja gitu, ngikutin dari PPT-nya, benar-benar ngikutin gitu. Dari langkahnya itu sudah sangat menuntun gitu. Dari mulai beban thermalnya kan ditanya dahulu gitu. Bagaimana jika dalam keadaan kosong gitu. Kayak nilai OTTV-nya dan OTTV-nya gitu. Kalau dari kifasik dari PPT-nya sendiri, dia udah ngasih semua rumus-rumus, jadi kalian tinggal ngikutin aja gitu dari soal yang udah ditanyakan gitu. Bahkan apa ya? Bahkan aku waktu itu sangat yakin sih kayak karena emang udah sama banget, jadi kayak nggak usah lihat pertanyaannya gitu. Jadi jawab aja sesuai yang ada di PPT-nya gitu. Untuk step-stepnya gitu, tahapan-tahapannya. Kurang lebih seperti itu. Cuma aku juga baru sadar gitu ya, kalau tahun kemarin disuruh lampirkan psikometriknya gitu. Aku nggak nyantumin sih tahun lalu, lupa kayaknya. Nah, tapi kalau untuk dari melihat tahapannya gitu ya, bagaimana cara menemukan H1, bagaimana cara menentukan ya titik-titiknya gitu ya. Kalian bisa langsung di ini aja ya, di slide show gitu di PPT-nya. Entah ketahuan gitu bagaimana tahapannya. Atau kalian tidak yakin gitu ya, kalian bisa cek di YouTube-nya gitu kan, selalu Pak Rizky itu ngasih link YouTube gitu. Nah itu link YouTube itu nggak pernah berubah gitu, si isi videonya, soal gitu-gitu aja. Dan dikasih tahu juga gitu sama beliau kayak bagaimana tahapannya untuk khususnya gitu ya, untuk keadaan seperti ini, untuk mencari beban pendingin dalam keadaan berpenghuni ataupun tidak berpenghuni gitu. Nah biasa gitu ya, dari awal ditentuin dulu nilai key pasifnya gitu ya, dari OTTV yang udah diketahui. Biasanya kemarin tuh, oh iya benar ya, jadi biasanya kalau tahun kemarin nomor 3 itu nilai data OTTV itu berdasarkan dari nomor 1 gitu. Jadi menariknya adalah sebenarnya kalau untuk apa ya, kalau keadaan kayak oke lah kayak jawaban gitu ya. Jawaban antar yang lain itu nggak selalu sama gitu. Jadi kalau setiap ngerjain Quizbank, yakinin aja gitu. Kalau angka yang kalian tulis itu adalah angka yang benar gitu. Nggak usah ngelihat ke orang lain, kok angkanya beda sama orang lain ya gitu. Kayak nggak usah panik gitu, biarin aja. Karena yang kita lihat tuh sebenarnya, yang Paris lihat tuh sebenarnya nggak sepenuhnya angka gitu. Tapi lihat juga dari tahapan-tahapan, step-step ngerjainnya gitu. Jadi santai aja gitu, kalau seandainya pun beda, nggak mungkin cuma ya salah itu doang lah, salah masukin angka doang gitu. Nah, baik lagi. Jadi untuk kayak di nomor 3 tadi sebelumnya gitu ya. Kita pertama tentuin dulu ya nilai key pasifnya dari OTTV dan sebagainya gitu. Nah, terus dari key pasif kita tentuin juga laju aliran massa dalam ruang. Ya, ini pakai asumsikan. Ya, oh ya satu lagi. Sekalian juga ngasih tahu kalau setiap kali ngerjain Quizbank untuk besok khususnya UTS besok, kalian selalu cantumin gitu ya asumsi-asumsinya gitu. Kalau menurut kalian asumsinya seperti ya tuliskan saja gitu, jangan ragu-ragu gitu. Karena emang dari materi-materi yang diberikan banyak gitu ya asumsi-asumsi yang bisa digunakan gitu untuk mempermudah perhitungan kalian. Nah, kalau ini sini kan asumsikan laju aliran massa sama dengan dalam ruang sama dengan aliran massa gitu. Jadi kan bisa carikan dulu gitu ya aliran massa dalam ruang sekian. Nah, kalau di contoh soal kan dapatkan dari luas lubung gitu ya. Dibagi dengan volumenya gitu. Nah, terus ada nyari juga beban thermal, sensibel ruang. Nah, lanjut terus nanti sampai akhirnya ketemu gitu laju pendingin gitu. Sebelum laju pendingin tuh nanti kalian akan menemukan nilai si
entalpi campuran. Entalpi campuran itu adalah berapa sih kayak udara gitu ya, energi udara yang dipakai gitu dalam suatu ruangan. Nah, nanti ketahuan. Kalau di sini kan 59,5 kilojoule per kilogram gitu ya. Tapi udara campuran. Nah, nanti dari H3 ini kita digunakan untuk menentukan gitu laju pendinginan dari keadaan si tidak berpenghuni gitu, ruang kosong. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk bagaimana kalau seandainya berpenghuni gitu ya? Kalau di sini kan 5 orang, kalau di tahun kemarin 4 orang gitu. Kemudian ketahui untuk satu orangnya sebesar 100 watt gitu. Nah, caranya sama, cuma bedanya ada di sini ada beban thermal penghuni gitu, ada beban tambahan gitu. Kalau secara logika juga kayak gitu kan ya. Kalau seandainya kalian merasa hengap gitu ya, saya dalam satu ruangan, misalnya antara satu orang dibandingkan dengan 5 orang dalam satu ruangan yang sama, pasti kan lebih hengap gitu ya untuk 5 orang gitu. Ya, itu secara teorinya pun udah membuktikan gitu kalau emang ada beban thermal yang menambah gitu. Nah, sama caranya saya sebelumnya yaitu cari QSR-nya, cari GR-nya dan sebagainya. Nanti di akhirnya juga sama gitu. Kalian mendapatkan entalpi cara ukuran dan juga laju pendinginan. Nah, secara teori kan memang lebih hengap gitu ya. Maksudnya secara teori, secara faktanya gitu ya. Ya, dalam analisis juga pasti disebutkan kalau si entalpi campuran ini bakal lebih besar gitu. Kenapa? Karena adanya penghuni tambahan gitu di dalam suatu ruangan tersebut. Nah, kalau si campurannya lebih tinggi, maka si laju pendinginan juga lebih tinggi gitu. Laju pendinginan itu kan adalah laju kalori yang dibutuhkan untuk mengeluarkan apa ya, beban gitu ya, beban si energi yang ada di dalam ruangan tersebut gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi aku nggak minta kalian untuk ngafalin step-stepnya karena sebenarnya ini apa ya, buka apa ya istilahnya, tinggal ngelihat aja gitu step-stepnya di PPT gitu. Jadi kalian nggak perlu panik untuk nanti malah nggak bisa gitu, nggak usah panik. Jadi karena untuk cara-caranya udah persis banget tuh. Atau kalian untuk mempermudah gitu, untuk mempermudah kalian bisa lewat dari Excel kan, Excel yang udah diberikan sama Pak Rizky itu, ya Teams. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk yang nomor 3 gitu ya, beban pendinginnya. Jadi nggak terlalu banyak yang perlu dibahas di nomor 3. Nah, aku coba untuk lebih membahas di ini ya, di buku nomor 4. Nomor 4 itu kan udah masuk ke dalam materinya pencahayaan gitu ya. Oke. Kelihatan kan ya? Masih kelihatan. Nah, di ini ya, di bagian pencahayaan aku tidak akan membahas dari awal lagi karena sebenarnya kan saya sudah paham gitu. Apa itu cahaya, apa itu flux, apa itu luminansi gitu. Itu sebenarnya teori semua. Nah, aku lebih fokus ke ngomongin tentang iluminasi. Kenapa iluminasi? Karena pada akhirnya pertanyaan yang sering ditanyakan adalah berapa sih nilai iluminasi pada suatu nilai titik gitu ya, akibat dari sebuah cahaya. Pasti kayak gitu pertanyaannya. Berapakah iluminasi di titik A, berapakah iluminasi di titik B gitu. Cuma dengan variasi-variasi biasanya. Bagaimana jika lampunya keadaannya seperti ini, bagaimana jika posisi lampunya dipindahkan. Nah, itu yang akan dibahas gitu ya. Nah, mungkin sedikit tentang teorinya kan, luminescence itu ada sebuah laju energi cahaya gitu di suatu permukaan pada setiap satuan luas. Biasanya satuannya adalah lux gitu, atau disingkat dalam lux, lumen per meter kuadrat. Nah, ini jangan pernah lupa untuk selalu tulis satuannya gitu ya. Karena satuan itu sangat penting. Karena apa ya? Ada istilah iluminansi, ada istilah luminansi, dan itu beda satuan gitu. Ada yang satuannya lux, ada yang satuannya dalam lumen atau LM gitu ya. Ada juga satuannya dalam CD kandela untuk intensitas cahaya gitu ya. Nah, jadi kalian jangan pernah lupa gitu untuk selalu mencantumkan nilai satuannya biar lebih itu gitu.
Nah, ini untuk dasarnya gitu, perhitungan dasar biasa contohnya satu lampu distribusi cahaya isotropik. Nah, istilah isotropik itu apa sih? Isotropik itu adalah dia intensitas cahayanya gitu. Si kandelanya ini sama gitu, sama besar ke segala arah. Gitu. Jadi kita anggap kan ini sebuah apa ya? Sebuah cahaya titik gitu ya. Titik kan masih kayak berbentuk seperti bola gitu ya. Nah, dia tuh kayak memancarkan si intensitas cahaya itu ke segala arah dengan intensitas yang sama, sangat besar gitu. Misal kalau misalnya 1000 kandela atau 10 kandela gitu, ya udah berarti ke segala arah itu 10 kandela gitu. Nah, dari intensitas ini kan kita bisa menemukan fluxnya gitu. Nah, jadi fluxnya itu adalah tinggal 4pi kali I gitu. 4pi kali intensitas cahayanya. Nah, ini flux kan satuannya lumen. Nah, untuk biasanya untuk pi ya ini, kalau ada pi ini biarin aja, nggak usah diubah sama kalian. Anggap aja biarin aja dalam bentuk variabel pi gitu. Nah, biasanya, yang aku bilang tadi, kalau biasanya flux mesti ngomongin tentang luminansi. Jadi luminansi itu adalah satuan flux dibagi dengan satuan luas daerah. Kenapa tadi aku bilang pi-nya nggak usah tidak perlu diubah, karena biasanya dalam keadaan ini kan A-nya itu adalah luas lingkaran. Jadi ada 4 pi. Makanya ada 4 pi. Jadi pi-nya entar coret. Nah, gitu. Nah, tadi kita ngomongin tentang isotropik, tapi ada juga sumber cahaya Lambertian. Arti Lambertian itu apa sih? Lambertian itu nilai intensitas cahayanya itu, si nilai I-nya itu berubah seiring sudut. Jadi dalam sudut 0, keadaan 0, I0, yaitu dalam keadaan I max. Nah, dia jika dia jadi kan kalau isotropik kan segala arah gitu, sama. Nah, ini kalau ini beda arah, beda sudut, ya beda nilai intensitasnya gitu. Berkurang seiring dengan perkaliannya dengan cos. Nah, ini di sini intensitas cahayanya ada I omega, I gamma sama dengan I cos kali gamma. Untuk gammanya 0 sampai 90 derajat. Gitu. Biasanya kalau dari dari 90 sampai 100 sampai seterusnya gitu ya, sampai 390. Kenapa 0? Karena secara logika ya. Kalau secara logika ini kan sebuah luminer gitu ya. Kalau dia lebih dari 90 derajat gitu ya. Kalau ini kan udah 90 derajat nih ya. Kalau dia udah ke sini kan nggak mungkin gitu. Kenapa nggak mungkin? Karena cahayanya itu hanya mentok sampai segini doang gitu. Dia ke atas itu udah hilang gitu sumber cahayanya. Sudah tidak ada. Makanya untuk di atas 90 derajat sampai 390 derajat sampai 2pi ini dia tidak ada gitu si nilai intensitasnya gitu. Biasanya selain Lambertian bahkan disebut juga sebagai downlight gitu. Arti downlight itu kan lampu dengan sumber cahayanya, arah cahayanya itu selalu ke arah bawah gitu. Dari sudut 0 biasanya mencapai 90 derajat. Nah, tadi yang disebut sebagai lampu atau sumber Lambertian gitu. Jadi selalu ingat kalau Lambertian itu adalah dalam keadaan sudut 0, I-nya itu selalu dalam I max gitu. Nah, itu untuk iluminasinya. Bagaimana dengan luminansi ya? Kalau luminansi dalam Lambertian ya selalu konstan. Kenapa? Karena luminansi kan I0 per A cos gitu. Jadi ya pada akhirnya L-nya itu selalu konstan itu. Gara-gara itu tadi disebutnya kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini sumber cahaya isotropik gitu ya. Kalau isotropik kan aku bilang jelasin intensitas cahaya sembarang sudut gitu ya. Dari 0 sampai 2pi yaitu konstan. I gamma sama ini konstan. Untuk luminansi ya karena ini konstan ya luminansi juga pasti konstan gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini dalam selanjutnya hukum kuadrat terbalik. Hukum kuadrat terbalik itu ini ya, seperti dalam rumusan bahwa iluminasi pada titik 1 dibandingkan dengan iluminasi pada titik 2 yaitu sama dengan berbanding terbalik dengan jari-jari kuadratnya. Nah, tapi hukum kuadrat dan hukum kosinus ini tuh hanya berlaku jika sumbernya bisa dianggap sebagai titik.
Jika sumbernya tidak titik, maka tidak berlaku kalau nggak salah. Dan syarat sumber bisa dikatakan sebagai sumber sebagai yang titik, yaitu adalah di mana dimensi sumbernya ini atau penerima, aku lupa, kita kalian cek aja antara sumber atau sumber kalau nggak salah, yaitu dimensinya itu 1/5-nya dari jaraknya gitu, dari jarak antar si sumber dan titik penerima. Kalau nggak salah ya, bentar aku cek dulu, aku lupa ya. Bentar ya. Maaf, tadi yang 1/5 dari jaraknya itu apanya? Si ininya, si dimensi sumber, kalau nggak salah, itu 1/5-nya lebih besar dari jarak antar sumber dan penerima. Itu kalau nggak salah, cuma aku bentar ya, cek dulu. Lupa ingat. Oh, buat nentuin dia titik apa bukan gitu ya maksudnya? Iya, ya bisa kamu anggap dia sebagai titik atau enggak fungsinya itu. Nah, itu kata dia tadi. Jarak sumber ke penerima itu 5 kali diameter dari sumber cahaya. Gitu. Itu baru bisa dianggap sebagai titik si sumbernya. Kalau tidak dari 5 kali diameter, maka tidak bisa dianggap sebagai sumber titik. Tapi itu jarang sih ya untuk soal. Biasanya langsung dianggap sebagai titik, karena dalam materi pun kalian masih dalam keadaan posisi si sumber cahayanya adalah titik gitu. Belum nanti pas keadaannya kalau bukan titik gitu. Tapi itu biasanya di teknik pencahayaan deh. Kalau di Fisbang kayaknya titik doang kalau nggak salah. Atau kalau lupa ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk keadaan terbalik gitu. Dalam kosinus, nah untuk kosinus juga sama. Tadi syaratnya harus si jarak, si dimensinya itu 5 kalinya dari besar dari sumber penerima terhadap dari sumber ke penerima gitu. Nah kalau untuk kosinus, hukum kosinus kan ini jika dimensi pada titik P gitu ya, terletak pada bidang penerima dalam keadaan maksimum, yaitu EP 0 gitu ya, dan sudut 0 gitu ya. Kenapa maksimum? Karena I-nya juga I0 kan, makanya dia maksimum. Terus jika norma bidang tepat berimpit dalam garis hubungan antara S dan P, maka dalam H ini gitu ya, berlaku hukum seperti ini gitu. Jadi EP dalam sudut alfa gitu sama dengan EP maksimum dikalikan cos alfa gitu. Seperti itu. Nah, tapi ada yang menariknya adalah kalian pasti selalu beranggapan bahwa dalam keadaan seperti ini si sudut alfa ataupun sudut gamanya selalu berseberangan gitu ya. Alhasil adalah alfa selalu sama dengan gamma gitu. Itu jika berlaku satu apa ya istilahnya, satu bidang gitu ya. Maksudnya garis normalnya dari penerima gitu ya, lurus terhadap penerima, terhadap sumbernya gitu. Bagaimana keadaannya jika vertikal si penerima? Jadi cahaya bisa di sini, katakanlah penerima di sini gitu. Nah, ini kan beda jadi kan kasusnya. Kenapa beda? Karena normal dari titik A ini katakanlah, normalnya kan ke sini jadi, bukan ke atas. Nah, si alfanya pun jadi beda gitu. Kondisi, kalau ini kan alfa itu adalah terhadap garis normal terhadap datangnya garis penerima gitu. Jadi kalau ini normal, maka alfanya ini gitu. Nah ini si alfanya kayak gini gitu. Jadi nggak selalu sama sebenarnya gitu. Nah tapi kalau aku biasanya konsisten gitu. Kalau pada akhirnya nanti mau pakai cos alfa, silakan pakai alfa gitu. Tapi kalau pakai pakai gamma, nah ini kalau gamma silakan pakai gamma. Tapi ingat
Kalau gamma itu bawahnya H, tingginya. Kalau alfa itu adalah R. R itu adalah jarak terpanjang gitu ya. Sisi miringnya gitu ya. Kalau ini kan kalau dibentukkan dalam apa? Dalam segitiga gitu ya. Ini kan garis miring itu adalah garis si R-nya. Seperti itu. Kalau ingin mencari nilai iluminasinya gitu. Jadi selalu diingat gitu ya. Kalian konsisten mau pakai alfa silakan, mau pakai gamma juga silakan. Nah, tapi ada lagi, tapinya lagi, di sini suka terjadi kecerobohan gitu. Ingat di sini adalah I gamma, bukan I0. Artinya adalah intensitas sisi cahaya ini tuh masih tergantung masih bergantung dengan si sudut yang terbentuk dari sumbernya gitu. Jadi misalnya rumusnya adalah I gamma gitu ya. Misalnya I gamma per H kuadrat kali cos pangkat 3 gamma gitu ya. Nah, tapi misalnya disebut bahwa di soal lampu ini Lambertian dengan kondisi adalah N-nya sama dengan pangkat N-nya gitu ya, 2 misalnya. Berarti kan suatu I gamma gitu ya, sama dengan I0 dikalikan cos. Nah, di sini tuh ada pangkat N-nya sebenarnya. Nah, jadi hati-hati gitu ya. Di sini itu adalah I gamma bukan I0. Dan di mana I gamma-nya itu sama dengan I0 dikalikan cos kalikan pangkatnya. Tapi biasanya masih pangkat 1. Tapi kalau dia seandainya di soal diminta ternyata ada kondisi, bagaimana jika N-nya tidak 1 gitu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Nah, ini mungkin sedikit pengetahuan juga kalau sebenarnya ya, dalam kasus lampu gitu ya, kan di sebuah lumina itu ada namanya distribusi pencahayaan gitu ya. Yaitu kayak gini biasanya. Nah, kayak gini gitu ya. Arah distribusi pencahayaan. Ada yang kayak gini, ada yang melebar gitu ya. Mungkin yang ikut lab Fisbang pernah diajarin gitu ya. Si distribusi pencahayaannya itu seperti apa. Nah, semakin N-nya semakin besar gitu ya, dia akan semakin mengerucut gitu. Karena pengalinya makin besar gitu kan. Gara-gara si pangkat ini semakin kecil gitu, makin searah kayak gini gitu. Nah, itu adalah akibat dari pangkat si N-nya gitu. Itu sedikit pengetahuan aja. Tapi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi hati-hati, selalu dilihat ini lampunya apa. Apakah lampunya Lambertian? Jika Lambertian, jika tidak ada diketahui pangkatnya berapa, ya udah anggapnya pangkat 1. Tapi berarti dia hanya dipengaruhi nilai intensitas dari si sebuah sumber ini dipengaruhi dari sudutnya aja. Gamma pun ingat, sudut gammanya adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus jatuh sumber terhadap garis si penerimanya. Gitu. Ini kan gammanya. Jadi selalu diingat gitu. Bagaimana jika penerimanya dalam keadaan vertikal, bagaimana jika keadaannya dalam horizontal. Nah, contoh dalam kasus kayak gini, dalam ujian yang tahun kemarin. Nah, sederhana gitu ya. Dianggapnya ini sumber 1 udah aja. Nah, ini nih yang aku bilang. Distribusi intensitas cahayanya dia adalah perpangkat N. Artinya N-nya itu kan 1 sampai 5. Ada istilahnya dari sebenarnya N-nya 1 sampai 5 gitu. Tapi itu juga sebagai pengetahuan aja, nanti kalian bisa baca sendiri di PPT-nya. Dikasih tahu juga kok. Kalau N1 itu apa istilahnya, N2 itu istilahnya apa gitu. Nah, ini intensitas si cahaya gitu ya. Sudut gamma bagaimana dalam kondisi ternyata dia pangkat N. Nah, di soalnya pun udah dianggap gitu ya. Asumsikan bahwa sumbernya S gitu. Jadi kita nggak perlu lihat lagi ukurannya berapa, jaraknya apakah udah 5 kali bisa atau itu nggak perlu lagi. Gitu. Karena udah dikasih tahu bahwa sumber ini dianggap gitu. Nah, kalau kayak gini keadaannya ya udah kalian bisa langsung aja pakai hukum kosinus ataupun hukum kuadrat gitu. Nah, ini kan kalau SA gitu ya. Kalau S ke A berarti kan dia horizontal gitu. Dan ini pun langsung turun kan. Jadi ya udah langsung aja I cos per R kuadrat. Udah gitu selesai kan. Karena alfanya pun sama dengan alfa gamma pun sama dengan 0 gitu.
Cuma dia dikasih tahu juga bagaimana jika n-nya ini kan disebut juga jika terdapat objek gitu ya, objek B di samping objek A, berarti yang ini. Bagaimana jika rasionya gitu antara terhadap EA terhadap EB gitu. Di mana si n-nya itu 1 atau enggak n-nya 5 gitu. Jadi kalau keadaan n-nya 1 berapa si jarak AB-nya? Bagaimana kalau n-nya 5 gitu. Jaraknya berapa? Dengan harapan rasio dari EA terhadap EB yaitu 3:2. Kalau EA kan gampang ya, tinggal udah selesai. Kalau ke B, aku selalu saranin sih sebenarnya kalau sekali ujian kayak gini, di sini tuh jam pencahayaan gitu ya. Untuk yang pencahayaan ini sebenarnya kita diuji diuji seberapa mampukah otak kita untuk berpikir secara secara imajinasi gitu. Jadi kalau kayak gini tuh mungkin kalau pas SMA kan kalian perlu diajarin 3 dimensi gitu kan. Nah, di sini tuh adalah kita dipaksa untuk memahami kembali gitu cara menggambar 3 dimensi gitu. Jadi kalau biasanya kalau aku gitu ya, kalau aku selalu pakai bikin lagi segitiga gitu. Berarti kan kalau kayak gini segitiga, ini A, ini B gitu ya, ini S gitu. Berarti ini ada garis normalnya. Berarti kalau ini kan si sudut gamanya gitu. Nah, di mana si H-nya gitu ya, si jaraknya ini kan dari S ke A itu kan H gitu ya. Nah, kalau kayak gini ya udah bedain aja gitu. Nggak usah diubah-ubah hanya gitu. Ikutin aja kalau variabelnya H ya udah H. Nanti pada akhirnya kecoret. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk ini kan masih, dan ini pun masih dalam kondisi horizontal gitu ya, si pengamatnya gitu. Nah, pertanyaan bagaimana untuk kondisi C dan D? Ternyata ini vertikal gitu. Nah, kalau ini kan sama untuk hasil dimensi vertikal pada C terhadap D. Nah, sama gitu kan. N-nya itu 1, bagaimana N-nya jika 5. Nah, tadi kan disebutin gitu ya, kalau E itu sama dengan I gamma per R kuadrat cos apa tadi? Cos alpha ya, masalah. Gue kalau pengen itu. Oh, ini aja. IH, sorry. Masih. Ini H pangkat 3 cos pangkat 3 gamma gitu ya. Nah, karena aku dulu seringnya lebih senangnya pakai gamma, ya udah gamma gitu. Nah, untuk keadaan kayak gini, ini kan sama gitu ya. Kalian bikin segitiga lagi aja gitu. Berarti ada segitiga katakanlah ini O gitu ya. Berarti ada segitiga OSC. Nah, jadi kalian dihitung berapa panjang OS-nya, panjang SC-nya berapa, panjang OC-nya berapa gitu. Nah, ini kan gamma gitu ya. Gamma yang terbentuk gitu kan. Karena segitiganya kayak gini gitu ya. Ini S, ini O, ini C gitu ya. Berarti kan si normalnya kan ke sana kan. Nah, itu si sudutnya itu ini gitu. Si gamma ini. Nah, kalian cari gammanya. Gammanya berdasarkan dari mana ya? Bisa berdasarkan dari cos gamma atau bisa dari sin gamma gitu. Biar ketahuan berapa gammanya. Tapi biasanya pakai cos ya. Karena apa? Karena si I gamma ini kan sama dengan I gamma ini kan sama dengan I0 kalikan cos pangkat N gamma. Gitu. Nah, jadi ketahuan gitu ya. Nilai cos-nya kan langsung masukin nanti ke sini. Tinggal N-nya gitu. N-nya 1 atau enggak N-nya 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk vertikal gitu ya. Jadi selalu dilihat gitu ya keadaannya sebenarnya si
sebenarnya si penerima ini dalam kondisi apa gitu, apakah vertikal atau horizontal. Karena untuk keadaan vertikal biasanya nggak selalu sama gitu kayak horizontal. Nah, jadi untuk tahun kemarin gitu ya, biasanya ini tuh kebalikannya gitu. Kalau biasanya di PPT ada ditanya berapa nilai eliminasinya, dengan diketahui berapa si nilai intensitasnya, berapa jaraknya. Nah ini kalau ini kebalikannya gitu biasanya. Ditanya itu jaraknya, yang diharapkan itu adalah si eliminasi perbandingan A dan B-nya itu sekian gitu kan. Jadi kayak dibalik-balik aja sebenarnya pertanyaannya gitu. Nah, kalau untuk yang D, yang ini agak cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena sudah ngomongin tentang reflektansi. Jadi udah dimasukin keadaan kondisi reflektansinya gitu. Nah ini tinggal lihat di PPT-nya juga. Di PPT-nya juga dikasih tahu bagaimana keadaan kondisi ruang jika itunya apa ya? Jika dalam keadaan sudah ada reflektansinya gitu ya. Bentar, gimana? Jadi kan kata kalian kan ini ya, apa materinya itu sampai minggu ke-7. Kalau minggu ke-7 itu pasti udah benar gitu. Nah, tentang perambatan material dan cahaya gitu. Nah, kondisinya itu kayak gini. Mana ya? Oh, berarti yang ini. Nah, iluminasi pantul. Jadi cahaya itu bisa mantul gitu ya terhadap dinding gitu. Tergantung jika dinding itu mempunyai nilai refleksi, maka cahaya mantul gitu. Nah, kalau tadi kan keadaannya katanya reflektasi homogen gitu. Artinya reflektasi homogen itu adalah di sebuah ruangan gitu ya. Berarti ini dinding kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, ya nilainya sama nilai refleksinya. Kebetulan kalau dinilai contoh soal ini gitu ya, yaitu keadaan 0,5 dan ini langsung aja gitu. Kalau kalian ingin mencari nilai iluminasinya, ini sudah ada rumus jadinya gitu. Langsung aja rumusnya itu adalah iluminasi direct, artinya iluminasi secara langsung terhadap suatu titik penerima. Kalau kayak gini berarti kan kondisi titik penerima si A gitu ya, titik A. Jadi titik A ini dia akan menerima iluminasi secara langsung, garis gitu ya. Kalau lihat tuh, secara garis langsung dari penerima, dari sumber, dia juga menerima iluminasi dari hasil pantulan-pantulan. Jadi biasanya si cahaya dari lampu ini mantul dulu kemana gitu. Ke dinding ini, ke dinding ini, ke dinding ini gitu. Baru pada akhirnya nanti dia menuju ke titik A gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, rumusnya adalah langsung aja gitu, titik iluminasi pada suatu titik. Pada suatu titik, yaitu iluminasi langsungnya ditambah iluminasi indirectnya, secara tidak langsungnya. Nah, untuk indirectnya sendiri, dia rumusnya ini, flux lampu gitu ya. Ini masih lampu gitu ya. Mungkin kalau nanti di materi tekniknya, kalau ada yang ikut teknik pencahayaan, bukan lampu gitu, tapi udah ngomongin tentang luminernya gitu. Tapi kalau untuk Fisbang biasanya untuk masih lampu, di contoh soal itu kayak salah lampu kan ya. Di UTS, ya lampu. Oh enggak deh, udah luminer juga. Tapi, di sini dianggapnya sama ternyata. Lampu itu sama dengan luminer. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini itu flux gitu ya, flux lampu atau luminer dibagi dengan A total. A total itu apa sih? Luas ruangannya gitu. Karena ruangnya bentuk persegi ya udah berarti 6 dikalikan sisi kuadrat. Itu A totalnya. Nah, dikalikan dari hasil penjumlahan reflektansi. Karena dianggap tadi homogen gitu ya. Kan homogen gitu ya. Ya udah karena dianggapnya homogen langsung aja gitu. Berarti indirectnya, bukan induksi. Indirectnya adalah flux lampu, flux cahaya gitu ya. Dibagikan dengan ruangan, total luas ruangannya, ya, berarti kan ini persegi, karena sisinya 4, berarti 96 meter kuadrat. Nah, dikalikan rho itu reflektansi per 1 min reflektansi gitu. Gitu. Nah, karena lampunya dianggap isotopik gitu ya.
Mungkin kalian di sini juga sama gitu ya. Anggap aja si lampunya isotopik aja gitu. Kalau nggak deh, kalau ternyata diketahui soalnya ternyata dia tetap Lambertian ya kan, tetap pakai Lambertian gitu. Jadi nanti E-nya itu adalah I gamma tetap gitu. Bukan IR kuadrat tapi I gamma. Gitu. Nah, jadi kalau di sini kan isotopik ya dianggapnya asumsinya. Jadi intensitas itu adalah satuan flux dibagi dengan satuan sudut ruang gitu. Jadi ya 1000 lumen per satuan sudut ruang gitu ya, bola 4 pi gitu. Nah, ketemulah nilai iluminansinya dan langsung aja. Jadi nilai indirect-nya pakai yang rumus yang ini gitu. Kalau untuk yang direct-nya langsung aja I per E kuadrat. Karena direct kan, istilahnya kan direct itu sudutnya 0 gitu ya. Jadi langsung I 0 per R kuadrat. Udah gitu loh. Berarti iluminansi total yang diterima oleh titik A akibat dari sumber itu adalah iluminansi yang direct ditambah iluminansi indirect. Gitu. Seperti itu kurang lebih untuk yang iluminasi pantul. Ada yang mau ditanya? Nah, kalau untuk di UTS kemarin kayak gini kan. Dia ukurannya 4x4x4, referensi homogenya 2, dan directnya udah ketahui gitu. S-nya sekian, AB-nya sekian. Hasil iluminansi total ya kan. Ada langsung dan pantul. Jadi kalau langsung berapa ditambahin pantul. Terus terhadap sama juga terhadap. Jadi kalau kondisinya di total di sini, kalau total ini gimana, total di sini gimana, terbandingkan bagaimana rasionya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mudah lah ya. Gak ada ini kok, gak ada rumus-rumus yang harus diturunin. Semuanya pakai rumus jadi ada. Rumus jadi doang. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja langsung. Halo? Nggak ada? Hanya kalau memang tidak ada, berarti ya udah sampai segitu aja gitu materi untuk persiapan ujian besok. Atau mau nanya yang lain misalnya bagaimana keadaan, maksudnya nanyain tentang teknisnya atau gimana gitu. Teknisnya boleh deh Kak. Kenapa bisa sampai 6 jam gitu deh? Oh, kenapa sampai 6 jam ya? Itu sebenarnya aku juga nggak tahu. Cuma Pak Rizky itu suka begitu. Besok kalian ada matkul setelah jam 9 nggak? Nggak ada? Atau kosong sampai siang atau sampai sore? Kalau ada ya? Fismat ya? Ada jam 1 sih Kak, IoT. Oh iya, oh berarti ya udah ujiannya sampai jam 1 biasanya. Jadi biasanya Pak Rizky itu suka nanya apakah ada matkul lagi gitu ya. Ada matkul lagi setelah jam maksudnya jam fisbang gitu ya. Kalau sekiranya waktunya masih agak jauh, maka biasanya ya itu ujiannya teknisnya akan lama gitu, 5 sampai 6 jam. FYI aja. Itu emang itu sih sebenarnya kemarin tahun kemarin tuh Pak Rizky udah nanya gitu ke kita sebagai yang sudah mengalami ya kayak apakah kalian sudah senang dengan maksudnya apakah kalian masa terbebani atau gimana gitu. Ya jawabannya variasi gitu. Ada yang bilang oh nggak apa-apa Pak, bahkan sebenarnya kami kekurangan waktu gitu. Karena emang kurang gitu. 5 jam untuk waktu untuk soal 4 soal kayak gitu ya. Tipe yang kayak gitu itu kurang banget gitu. Karena itu ngulinya gitu ya.
Mungkin saran aku adalah sebelum kalian ujian, kalian udah siapin Excel-nya. Kan dikasih tuh Excel saya dari Pak Rizky. Ya itu Yang Excel-nya memudahkan banget itu sih buat sangat ngitung. mudah banget gitu. Jadi kalian nggak usah ngitung satu-satu. Udah tinggal Betul. muncul hasilnya. Dan ini belajar pakai Excel-nya dulu gitu. Jadi besok udah ngerti gitu harus masukinnya di mana gitu. Ya. Kalau udah tahu nanti pasti cepet banget ngerjainnya. Tinggal nyalin-nyalin doang jawabannya dan yang ditulis rumus tuh yang pertama doang aja. Kalau misalkan cukup waktunya semuanya ditulis rumusnya nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau misal ditulis langkah-langkahnya yang pertama doang, terus yang lainnya cuma langsung hasilnya gitu biasanya nggak apa-apa, Pak Rizky. Betul. Dan setelah hal lagi, ini kan UTS-nya tulis gitu ya, bukan ketik kayak PR. Jadi ya harap-harap bersabar lah ya. Di sini emang uji kesabaran sih kalau ujian tulis bang. Gitu. Oh sama ini sih paling saran aja, jangan nyantai-nyantai di awal gitu karena biasanya pada nyantai-nyantai di awal karena waktunya lama, terus nanti di tengah-tengah chaos gitu karena soalnya tuh biasanya emang sebanyak itu. Jadi ya ngerjain dari awal aja gitu. Betul. Kak mau nanya Kak. Ya boleh. Mau nanya ini tentang apa tadi? Pas ngitung OTTV tadi. Nah itu kan dia mau apa namanya? Cari value T1, T2, T3, T4, terus entalpinya juga. Nah itu kan perlu nilai ada pas nyari kalau nggak salah entalpi yang kedua di T2 itu tuh ditarik dari entalpinya baru ke titik humidity relatifnya gitu kan. Humidity rasionya. Nah itu tuh ada toolsnya nggak sih Kak? Soalnya kayak susah gitu nggak sih? Susah gitu buat tentuin nilainya dan juga kalau cari di internet tuh biasanya yang inputnya tuh cuma dry bulb sama relative humidity gitu, nggak ada yang HR, adanya yang RH itu. Ada tips nggak Kak? Atau tools yang bisa bantu? Mungkin Dian dulu. Nah tuh bisa tuh pakai Drive Maps. Oh ini dipakai Andrew Mars ya. Ya biasanya aku juga baru tahu ini yang webnya dikasih. Tapi itu juga bisa semuanya kok itu. Pas aku lihat itu bisa RH-nya, bisa semuanya gitu ya. Absolute humidity-nya, DBT-nya, WBT-nya. Itu aja sih paling tools-nya. Kalau kalau pas zaman aku kan aku nggak tahu, mungkin aku doang ya yang nggak tahu ada tools itu. Jadi kayak ya udah secara apa ya, secara normal aja gitu. Nentuin si arahannya, nentuin ininya, dan narik garisnya dan sebagainya gitu. Cuma kalau aku mau ngasih saran, pasti besok tuh paling banyak yang ngomongin tentang ini sih, thermalnya, dibandingkan cahayanya. Kayak tahun kemarin juga pencahayaan cuma 1 soal. Sedangkan sisanya 3 soal itu berdasarkan dari thermal. Jadi benar-benar di sini tuh kalian, saran aku ya gitu ya, benar coba aja gitu. Coba-coba pakai Excel gitu. Gitu.
Yang gambar psikometrik boleh nggak sih yang apa kita dari internet terus di screen snip, nah nanti di PDF-nya di merge gitu sama yang tulisan tangan Kak. Boleh kok, nggak apa-apa. Kalau untuk yang gambar psikometri itu justru emang nggak bisa secara gambar secara apa ya, secara manual pakai tangan gitu loh. Jadi kayak harus di screen dulu, misalnya kayak di screenshot dulu, atau bahkan ntar pakai ada yang pakai Paint, biasanya ada yang pakai Canva atau sebagainya gitu ya untuk narik garis, nentuin titik di mana gitu. Kesulitan yang harusnya dilakukan. Sebenarnya kenapa aku ngomong kayak gini, ini karena akan kepake lagi sih di matkul lain yang namanya adalah SET. Jadi ntar karena di SET juga ketemu lagi sama yang psikometri ini. Sorry. Tadi ada yang nanya ini nggak sih? Nanyanya tadi gini nggak sih kalau misalkan grafiknya dari internet terus di screen di screenshot gitu boleh apa enggak? Kayaknya kalau kayak gitu nggak boleh deh. Kayak kita harus gambar sendiri gitu. Itu nggak sih tadi pertanyaannya? Screenshot itu gimana? Misalnya gimana? Kan mau disuruh gambar psikometrinya nih. Nah, terus kan dari buku tuh ya kan. Habis itu di screen snip kayak ngerjain PR aja gitu, maksudnya kayak ngerjain PR. Dari buku di screen snip, habis itu digambar yang tadi pakai Corel sih biasanya atau nggak pakai Word. Oh, ya itu nggak apa-apa. Gitu. Oh, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Maaf tadi nanggapnya dari grafik internet gitu terus maksudnya udah ada garis-garisnya terus di screenshot. Kirain tadi gitu nanya. Itu nggak apa-apa. Tapi biasanya Pak Rizky udah ini kok di tim langsung ngampilin. Ini lampiran untuk psikometrinya. Bisa kalian misalnya download, terus di kayak tadi, dan sebagainya gitu. Tapi kalau nggak pakai yang dari lampiran Pak Rizky, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Oh, ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Kalau emang nggak ada, Dian, ada ini nggak tambahan? Nggak ada tambahan sih, paling mungkin ini aja kalau misalnya nanti mau nanya boleh PC gua atau PC Ikhwan. Iya. Kalau mau ditanyain tentang tadi UTS apa pembahasan UTS-nya, misalnya ada yang kurang jelas, silakan tanyain aja gitu lewat PC. Aku sebisa mungkin untuk bisa baca dan ngebahas. Oh, Kak Ikhwan, boleh minta jawaban yang tulis tangannya nggak? Biar tahu maksudnya kalimatnya kayak gimana gitu. Oh, boleh. Cuma kalau mau jujur-jujuran aja sih, tes kemarin aku nggak selesai. Terakhir-terakhirnya nggak aku isi karena emang itu ya waktunya sangat 5 jam 6 jam itu sangat melelahkan dan aku udah keburu capek, udah biarin aja. Tapi awalnya nanti aku share lewat grup. Kalau dicicil boleh nggak sih kayak nulis kata-katanya sekarang di kertas? Ya, karena nggak tahu ya soalnya kayak gimana ya bentuknya. Pertanyaan Boleh gitu aja sih. Tapi sebenarnya boleh aja. Asalkan sebenarnya takutnya itu kalau kan. soalnya beda. Oh iya sih.
Kalau sangatnya beda ya wassalam gitu. Ya, itu silakan. Sekarang aku udah waktu tahun lalu kan aku emang udah keburu capek kan. Udah kepotong juhur juga kan. Ya, potong juhur jadi kayak ya udahlah gitu. Nah, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup dulu sekian. Saran aku tadi sama Dian, coba untuk dilatih aja cara menggunakan Excel-nya. Kalau saya udah main juga udah bisa kan, teman-teman lain juga biasanya pakai Excel. Jadi biar set gitu. Jadi sekarang udah nggak pakai ini lagi ya, udah nggak pakai istilah kalkulator saintifik. Nah itu untuk membantu doang sih. Tapi kalau untuk secara masalahnya gitu, perhitungan secara masalahnya enakan pakai Excel. Gitu. Yaudah, kalau gak ada pertanyaan lagi, sekian dari aku sama Dian. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam tadi menyampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan PC aku atau enggak PC Dian. Itu aja dari aku. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck buat besok kalian. Oke, makasih Kak. Oke. Kak Ivan mau nanya lagi dong. Ya, boleh. Kan yang di buku SNI itu kan cara ngejawabnya pakai tabel ya. Jadi kayak nggak usah. Jadi diperoleh hasil PWR atau enggak UE untuk dinding 1, dinding 2. Kan bisa ngesingkat waktu nggak sih kayaknya kalau pakai tabel? Boleh nggak kalau kayak gitu? Pakai tabel ya? Ah, ya gitu. Oh iya. Kalau pakai tabel lebih sekiranya lebih menyingkat waktu, boleh nggak apa-apa. Oh, berarti ya udah. Boleh ya? Oke. Ini ya, maksudnya rumusnya itu nggak usah secara gamblang harus dicantumin sebenarnya sih, gitu. Yang sekiranya bisa mempersingkat waktu untuk dalam menjawab ya silakan. Gitu aja. Oke. Oke. Makasih Kak. Yuk, sama-sama.